Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Hendra Kosasi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi serta teman-teman audiens semua. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Infarlina selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi oleh kelompok kami, dan tidak lupa juga rekan-rekan kelompok kami yakni Ahmad Fajar Muzakir, Regita Cahyani, Aas Rismawati, dan Iin Nasiroh Al-Ma'rif. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Teknologi Informasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama tentang apa itu teknologi informasi. Sebelumnya, kita harus sudah mengetahui apa itu teknologi, informasi, dan teknologi informasi. Jadi, teknologi dan informasi adalah dua hal yang berbeda. Teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia, sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah dan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan sistem informasi yaitu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada teknologi informasi atau TI. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dalam istilah Information Technology atau IT adalah suatu teknologi yang memiliki berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mengolah data, menyimpan dan mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia pada zaman ini masih berkomunikasi dengan membuat gambar atau simbol pada batu dan dinding gua. Pada saat ini, kemampuan komunikasi mereka masih terbatas pada isyarat, tangan dan suara dengusan. Hingga kemudian mereka mulai menciptakan berbagai alat komunikasi yang dapat menghasilkan isyarat, bunyi seperti trompet keong, keuntungan, gendang, kentungan, gendang, bahkan hingga sinyal yang dibuat dengan menggunakan asap. Masa sejarah. Pada masa ini mereka mulai membuat berbagai sistem penulisan dilakukan oleh bangsa Sumeria yang mengembangkan sistem tulisan piktograf pada tahun 3500 sebelum Masehi sampai 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno yang menciptakan sistem penulisan hieroglif pada tahun 3000 sebelum Masehi, dan bangsa Yunani kuno yang membuat sistem alfabet fonetik pada tahun 1775 sebelum Masehi. Media yang digunakan pun terus berevolusi, yang kemudian berhasil ditemukannya media tulis syarab. Media yang digunakannya pun terus berevolusi, yang kemudian berhasil ditemukannya media tulis serat, papirus, dan kertas yang terbuat dari serat bambu. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa modern ditandai dengan kemunculan mesin cetak. Sejak saat itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia bergerak sangat cepat. Mulai dari munculnya koran pertama kali di Eropa pada tahun 1450, penemuan kamera obskura pada tahun 1560, terus penemuan mesin tik oleh Henry Mill pada tahun 1714, hingga penemuan telepon listrik oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Teknologi informasi dan komunikasi masih terus berkembang pada zaman modern, dan beberapa barang atau produk yang diciptakan
masih berfungsi bahkan hingga saat ini. Seperti komputer, smartphone, dan gadget lainnya yang memiliki kelebihan dan kecanggihan masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu contoh teknologi informasi dari perkembangan zaman. Yang pertama, pengenalan bentuk yang dikenali. Yang kedua, simbol atau tulisan bangsa Sumeria. Yang ketiga, mesin cetak. Yang keempat, internet, komputer, robot, dan lain-lain. Definisi komputer. Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana, pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang sudah ada. Fungsi teknologi informasi menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan melakukan transmisi. Infrastruktur informasi yaitu perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data dan komunikasi, basis data, dan information management personal. Baik, selanjutnya yaitu sistem informasi. Sistem informasi terdapat data fakta mentah, informasi data yang telah diorganisir sehingga memberi arti pengetahuan. Informasi yang diproses hingga memberikan pembelajaran pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS, yaitu sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Selanjutnya yaitu fungsi teknologi informasi. Yang pertama terdapat kaptur yang berfungsi untuk menangkap informasi, terus retrieve yang berfungsi untuk menelusuri, mendapatkan kembali informasi dan menyalin data serta informasi yang telah tersimpan. Selanjutnya transmisi, yaitu berfungsi untuk mengirim data dari suatu lokasi ke lokasi lain menuju jaringan komputer. Selanjutnya processing, yaitu berfungsi untuk mengolah data, memasukkan yang diterima untuk dijadikan suatu informasi. Selanjutnya itu generating, yang berfungsi untuk menghasilkan atau mengorganisasi informasi dengan bentuk yang berguna. Ada store, yang berfungsi untuk merekam atau menyimpan data dan informasi ke dalam media. Selanjutnya yaitu mengenai peranan teknologi informasi. Di sini kami telah menyebutkan 4 peran daripada teknologi informasi. Yang pertama adalah peran efisiensi, yaitu menggantikan peran manusia dengan teknologi informasi sehingga mempercepat pekerjaan. Yang kedua ada peran efektivitas, pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan juga handal. Peran yang ketiga adalah peran komunikasi, untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan. Dan peran yang terakhir adalah peran kompetitif, untuk meningkatkan daya saing organisasi di dalam era persaingan yang semakin ketat. Berikutnya adalah dampak positif teknologi informasi. Yang pertama yaitu inovasi di berbagai bidang, yang kedua kemudahan mendapatkan informasi, yang ketiga muncul hiburan berbasis teknologi, keempat membantu pekerjaan manusia, dan yang terakhir dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Selain ada dampak positif, di sini juga terdapat dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, membuat individu menjadi malas melakukan sosialisasi secara fisik. Yang kedua, dapat membuat seseorang menjadi terganggu dalam pekerjaannya. Yang ketiga, adanya penipuan dan pembajakan. Keempat, adanya cyberbullying. Dan yang terakhir, pornografi, perjudian, dan juga kekerasan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan materi oleh kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi atau hal lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.